sehat-sehat ya semua ya. Tepuk tangan buat Bunda Mila ya. Bun, sebelum ini, sebelum saya tanya-tanya sama Bunda Mila, boleh kita naikkan Kristen dulu ya. Boleh, Yang boleh. lain dulu ya. Boleh. Sambil saya parkir. Biar lanjut dulu diskusinya. Iya, iya. Oke, kita cari lagi Kristen yang lainnya teman-teman. Evangelis Martin Gesir, dia Sambil siapa saya ini? top up nih sebelum saya digeruduk sama netizennya Ustadz Yusuf nih, sambil saya top up, silakan angkat itu konten. Iya, oke. Halo, saya sapa dulu. Selamat malam, Martin Selamat malam. Gesir. Iya, malam Bang. Dari Kristen. Kristen bro, gimana kabar? Iya, baik. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Baik bro. Silakan. Aduh, Bapak ya, agak tua sedikit ya beliau ya. Tapi gayanya gaya anak muda ini. Ya, ya, kira-kira malam ini Anda mau bertanya atau boleh saya tanya nih? Itu tadi diskusinya udah tuntas belum itu? Kalau tuntas belum tuntas ya nggak apa-apa. Dengan orang yang berbeda kita bisa beda tema atau judul yang beda gitu. Tapi kali ini Maksudnya saya yang bawa kayak apa itu yang pernah ditanyakan sama si Edis, yang pasal Mazmur 82 udah puas belum? apanya puas, jawaban Edis derita lo katanya. Itu karena Kalau- kayaknya karena situ kalau yang ja- ada ini. Hah? Gini Bang, ya kalaunya jawabannya itu derita lo, orang-orang dapat menilai. Berarti yang menjawab derita lo itu nggak bisa jawab lagi dan kagak ada ilmunya. Itu udah karena dia kehabisan jawaban, dia sebut aja derita lo. Artinya kan dia nyerah dan nggak bisa lagi menjelaskan. Tapi ada kemungkinan situ juga kurang ini, kurang mampu buat nangkap. Itu gimana tuh kalau begitu? Ya coba. Kalau gitu saya kembali bertanya ke Mazmur 82. Pertanyaan saya dengan Edis ya. Sekarang coba Anda yang jelaskan. Ada berapa Allah di situ? Satu ada Bapak. Coba Anda buka dulu ayatnya. Ya, nih. Yang Saya kedua, sampaikan kepada. para Allah itu adalah hakim-hakim atau penguasa. Beda lagi kan jawabannya. Edis beda, Bapak ini beda. Edis bilang bisa juga penguasa, bisa juga malaikat. Enggak. Baik. Ya. Di sini kalaunya diartikan malaikat itu diambil dari mana? Kan Edis sudah ini apa namanya sudah membacakan dari hakim-hakim kok nggak salah ya. Bahwa kalau umat hakim Israel, jangan dipotong. Bahwa orang Israel ketika mereka mengatakan kata Elohim itu bermakna figuratif. Jadi kodenya bisa sama aja tapi figurnya berbeda. kodenya sama aja, figurnya beda. Iya. Jadi Itu yang dia sama dari itu mana? Elohimnya Baik. sama. Baik. Sekarang saya mau tanya, ya itu dia dapat dari mana referensinya? Kodenya sama. Lanjut Kodenya aja ayat sama. kedua. Kodenya sama artinya beda itu diambil dari mana itu? Coba lanjut baca ayat keduanya, ayat kedua. Baik. Kalaunya malah kita lanjutkan ayat kedua ya. Di sini lihat berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim ya dan memihak kepada orang fasik. Jadi di sini nggak ada bicara malaikat atau pemimpin, nggak ada. Jadi boleh saya jelaskan? Iya. Berapa lama lagi kamu menghakimi? Itu yang bertanya siapa itu? Berapa lama lagi kamu menghakimi? Itu yang makanya bertanya pasti dijelaskan. Allah yang pertama kan? Allah yang bertanya. Salah. Allah yang Salah. pertama bertanya kepada para Allah kan gitu.
Kalau Allah yang pertama ini malah ditanya berapa lagi kamu menghakimi. Karena yang menghakimi itu adalah Allah yang pertama, bukan yang kedua. Bukan. Nih, Para coba Allah kau itu yang baca dimaksud dulu. itu hakim-hakim juga, para penguasa. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ia menghakimi ini merujuk ke siapa? Oh, balik Hah? Ia menghakimi di antara para Allah, ia menghakimi. janganlah kau baca kuning. Merujuk ke Ia siapa? menghakimi itu ya Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia iya? menghakimi. Nah, Nah, iya menghakimi nih para Allah itu. Nah, jadi yang menghakimi para Allah itu iya tadi Allah depan nih kan? Ya. Lanjut ya. Sekarang Ayat kita kedua lanjut. sih Allah depan itu bertanya ke para Allah tadi. Itu ayat yang kedua. Para Allah yang kedua itu bukan menghakimi tapi dihakimi kan? Iya, tapi sebelumnya ini para Pelin-pelan Allah kau, itu Pak. sudah jadi hakim di bumi. Nah, sudah jadi penguasa di bumi. Soalnya yang menghakimi adalah Allah yang pertama. Allah yang kedua Iya. kan dihakimi kata Anda. Ya, betul. Makanya Allah yang pertama bertanya. Dengar dulu, Allah yang pertama bertanya di ayat yang kedua. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim? Itu Allah yang pertama bertanya kepada hakim yang kedua, yaitu para Allah. Di antara para Allah ia menghakimi. Para Allah di sini dia tidak menghakimi, tidak. Oh, bukan. Dia dihakimi. Sekarang saya mau Jadi tanya gini dulu aja, dah. gini aja. Kita nanti aja ke ayat 2. Yang saya mau tanya, yang namanya para Allah ini kan jamak, oke? Ya, Sekarang ada berapa Allah nih? para Allah itu ya banyak, itu bisa hakim-hakim. Oh, banyak. Iya. Kan banyak ya. Cuma saya mau balik ini nih, mau balik kamera mana ya? Diputar lah. Apanya yang diputar? Kameranya. Ini saya mau tunjukkan data juga sama, cuma bingung mau balik. Data. Ya, putar kamera kan ada tuh di bawah titik 3 tuh ya, paling ujung sebelah kanan. Ya, di situ ada nanti menu putar kamera. Oh, betul. Jadi Nah, gini, tuh, ya. Sup, mohon maaf ya. Bagi orang Israel, dewa-dewa lain juga dipanggil Elohim. Seperti Dewa-dewa Allah, lain. Dewa Allah, dewa Arab, Krishna itu pun dipanggil Elohim sama mereka. Oh, Elohim. Ya. Terus? Jadi makanya, tar dulu ya. Nah, makanya gak heran kalau kodenya sama, itu kode untuk Elohim, untuk Allah. Jadi yang kamu tunjukin berapa itu, 4013 atau berapa? Ini contohnya, nih. Ini saya ambil dari Kesalmen 82 ini. Nah, 00430. Nah, ini dari kalau bahasa Elohimnya ini sama ini. Sama yang Allah yang di bawah ini. Ya udah saling cari sama semua. Nah, mereka juga memanggil dewa Mesir itu dengan nama yang sama juga. Ini saya ambil dari Exodus Keluaran 12 ayat 12, ya kan? Nah, ini dewa Mesir dipanggil juga dengan Elohim sama mereka. Oke. Lihat. Aduh, ribut kali itu, Pak. Iya, itu ada anak kecil main kucing, maaf ya. Iya, takutnya milik Anda malah kena pelanggaran karena anak-anak gitu. Iya. Terus gimana? Keluaran 12 Ayat 12. ayat di mana samanya? Untuk dewa Mesir itu dipanggil juga Elohim. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Sebab malam ini aku menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, kan itu. Ya. Dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Ya. Betul? Ya. Dan kepada semua Allah. Oke? Nah, semua Allah itu Allahnya Mesir. Oke, semua Allah. Saya Itu dipanggil lihat dulu. Elohim juga. Bentar. Dan kepada semua Allah. Ya, Elohim di situ. Ya. Kalau Terus? di bahasa Indonesia Allah juga. Jadi kodenya tetap sama, tapi figurnya berbeda gitu loh.
Ya dari gini dan semua anak sulung dan kepada semua Allah di Mesir kan gitu. Ya. Berarti ada berapa selain di Israel ada berapa Allah di lain? Ya ada watutan Allah di dunia ini. Kan artinya cuma mereka nggak menyembah, cuma dipanggil Allah. Karena Elohim itu bukan proper nama, bukan nama diri, tapi itu jabatan atau petunjuk, gitu. Penunjuk. Makanya Pak, ya para Allah di situ tadi ya bukan cuma ada satu di Israel, berarti banyak kali gitu. Di Mesir pun juga ada. Aduh. Pak, nanti gini aja ya. Karena gini Pak, Elohim ya kalau kita pindah ke dalam bahasa Arab itu artinya bukan Allah, tapi ilah. Gitu. Masalahnya salah Bible nih menerjemahkan dia Allah. Sedangkan Allah dalam bahasa Arab itu adalah generic name ya, sebuah nama gitu. Kayaknya sebuah nama. Buya Sakur kayaknya nggak bilang begitu. Buya Sakur. Umat Islam itu tidak merujuk ke Buya Sakur. Umat Islam itu merujuk ke disiplin ilmu ulumul Quran. Kok ke Buya Sakur? Larinya. Tapi kata Allah itu bukan milik Arab, bukan milik Islam soalnya. Jadi ya gini, nggak perlu kita telusuri miliknya. Jadi menurut yang menyebut nama Allah, baik Kristen Arab, baik Yahudi Arab, baik juga orang Arab, yang namanya Allah itu adalah sebuah nama. Gitu. Terserah. Tapi jadi itu nggak merujuk nama. Nah, makanya sekarang Alkitab ini merujuk ke bukan nama itu dari mana? Dari bahasa apa? Iya dong, kalau dia tulis pakai Allah hanya kecil atau para Allah, berarti itu bukan ke nama gitu. Nah, gini yang saya tanyakan, Bible Anda ini menyebut Allah itu mengambil kata Allah itu dari bahasa apa? Kaidah mana? Aramaik. Di mana ada bahasa Aramaik Allah? Buya Sakur bilang gitu. Di mana ada bahasa Aramaik Allah? Sama si itu, aduh videonya nggak bisa putar. Sama Menachem Ali bilang begitu, Menachem Ali. Jadi Pak, kalaunya ke Aramaik itu nggak jauh beda semetik dengan Arab dan Ibrani. Kalaunya Elohimnya itu ke Arab Saudi, dia larinya ke ilah. Makanya ada kosakata la ilah illallah. Ilah dengan Allah beda. Proper name itu. Jadi kalaunya udah paham. Jadi gini Pak ya. Jadi kosakata Allah sebaiknya diubah gitu. Karena apa? Karena di Bible kan Allah itu katanya merujuk ke jabatan, bukan ke nama. Nah, kalaunya Allah itu adalah kejabatan, maka akan kita pertanyakan Kristen ngambil dari bahasa mana, kan gitu. Tapi Allah bisa jadi Elohim. Elohim itu juga jabatan loh, itu bisa. Enggak. Iya. Kalaunya Elohimnya maka ilah bahasa Arabnya. Ilah jadi Elohim. Jadi ke Aramaik gini. Asal katanya dari lah. Allah itu si kata petunjuk si lah. Jadi si Allah. Tambah Allah itu Pak, Allah itu seperti kitab. Baik gini. Gini. Allah itu dari lah itu dapat dari mana Anda? Coba tanya aja nih GPI apa itu GPP chat tuh, chat GPP. Chat GPT. Chat GPT. Juga bisa. Baik, kita tanya ya. Ada tuh Dewa lah, Allah. Alkitab. Kata dasarnya kitab kan? Alkitab. Tar ya. Pak, Allah itu bukan dari lah, bukan. Tapi ada Dewa lah. Dari mana? Ada Dewa Bulan. Jadi kalaunya dalam bahasa Arab ya kosakata Allah itu konsonan huruf ya.
alif lam 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 ha. Bukan dari kata lah. Ya, kata lah itu adalah konsonan dari ilah, ya. Kan salah informasi pula Anda. Bukan. Ini pengetahuan Anda masih kurang luas. Gini Bang, apa ya? Jadi Kristen itu ya kalaunya menerjemahkan gak tahu prosedurnya dalam bahasa Arab, modalnya chat GPT bukan ulumul Quran, baiknya belajar dulu gitu. Terus tadi ya, terus kata Alkitab. Kok banyak apa captionmu? Apa 3 Allah apa berapa itu dari captionmu? Bentar, nanti kita ke situ. Ya, saya mau tanya tadi ya, yang penasaran itu saya Alkitab kata Anda. Saya mau tanya Alkitab itu dari bahasa apa? Alkitab itu dari bahasa Arab. Arab. Dari kosakata Kitab. kitab. Kitab dari mana itu? Dari bahasa Arab kitab. Salah pulang kan Anda ya. Jadi gini Pak, saya kasih tahu makanya belajar bahasa sastra Arab, belajar gitu ya. Jangan asal comot gitu. Jadi gini saya kasih tahu, Alkitab itu ya berasal dari kosakata kataba. Ya. Yang artinya itu tulis, kitab, buku, ketetapan atau kewajiban. Ya itu kan sama aja kata bak. Beda. Jadi ya katanya kataba. Kan kataba. Kataba berubahnya itu yaktubu. Kitaban, nggak ada Alkitab, nggak ada. Apa itu di Al-Quran disebut Alkitab? Makanya kenapa ada di Al-Quran disebut Alkitab. Saya mute dulu Pak ya suara anak-anak nih. Bentar. Jadi kenapa ya di dalam Al-Quran itu ada kosakata Alkitab ya. Jadi Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Kenapa kitab itu diimbuhi al? Karena itu menunjukkan kekhususan gitu. Jadi kalau disebut Alkitab satu-satunya kitab, nggak ada kitab lain. Itu maksudnya. Sama seperti bahasa Inggris ya. Kalau di dalam bahasa Inggris dia ditambahkan kosakata the. Coba kalau kita menyebutnya ya rumah warna putih. Rumah warna putih, white house. Kan gitu, white house. Tapi kalaunya gedung putih, the white house. The white house merujuk hanya satu-satunya ke gedung putih, bukan ke rumah putih. Tapi kalaunya white house bisa merujuk ke semua rumah warna putih. Begitulah kosakata Alkitab. Yang namanya Alkitab satu-satunya merujuk kepada firman Tuhan, yaitu Al-Quran atau Injil atau Taurat. Tidak merujuk ke kitab kesaksian atau penyelidikan, enggak. Jadi tidak cocok nama kitab Anda itu Alkitab karena isinya adalah kesaksian dan penyelidikan. Nah gitu, nggak cocok disebut Alkitab. Jadi sebutannya cocoknya adalah Bible, gitu Pak. Ya, silakan dibuka dulu mic-nya. Tadi ada suara anak-anak makanya saya mute dulu. Oke. Itu kan menurut Anda. Nah, menurut saya lagi katanya. Iya, kalau menurut orang Kristen nggak begitu. Jadi harus diterima. Pak, gini, itu menurut Kristen, bukan menurut sastra Arab, bukan. Yang kita ya, Pak, yang kita pakai itu karena dia bahasa Arab, maka aturan sastra Arab, bukan aturan Kristen. Tapi sastra Arab yang diserap dari bahasa Indonesia bisa juga ada perubahan fungsi atau makna pergeseran gitu.
Gini Pak, dia ya kalau ngambil diserap itu tidak berubah fungsi atau makna. Contoh ya, bahasa Arab Injil ya. Injil dalam bahasa Arab artinya kabar baik. Diserap dari bahasa Yunani Evangelion artinya kabar baik. Fungsi dan makna nggak bisa berubah. Gimana sih? Terus apa lagi nih? Oke, apa lagi? Jadi kayak gitu. Ada 3 Allah, 3 maksudnya 3 Tuhan gimana itu? Gini Pak, ya istri cuma 1, Tuhan boleh 3. Kadang kan kawan Kristen naik, baik. Nggak boleh. Kadang kan kawan Kristen naik ke tempat saya. Oh di Islam boleh ya istri 3, lebih dari 1. Itu kan kata kawan saya yang Kristen, ya yang naik ke tempat saya sering diskusi sama saya. Ya saya tanya aja, kenapa di tempat kalian istri kagak boleh 3, cuma 1? Tapi kenapa boleh Tuhan dipoligami sampai 3? Mana ada poligami sampai 3, itu pengertian Pak Yusuf aja itu. Itu Poligami hakikat. Poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan boleh. Macam mana itu? Itu satu hakikat, 3 pribadi. Kan 3 pribadi 1 hakikat. Ya iya, kenapa Tuhan boleh dipoligami sampai 3 pribadinya? Ada yang poligami sampai 3, jangan salah Pak Yusuf. Nanti Pak Yusuf itu yang berpikir bahwa Tuhan itu makhluk gitu loh. Gini, yang Anda bilang tadi kan 3, betul? 3 pribadi. Kenapa boleh tuh Tuhan dipoligami sampai 3 pribadi? 3 pribadi itu bukan dipoligami. Aduh. Kan kayak gitu. Bukan. Jadi gini Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ambil ini apa? Perumpamaan boleh? Apa tuh? Jadi HP Pak Yusuf 1. Ya. Dalam HP Pak Yusuf itu bisa 3 mode. 3. Bukan cuma 3, 10 pun bisa. Nah, bisa 4, 5, 10. Mode pesawat, mode Bluetooth, mode wireless, Wi-Fi. Gitu. Begitu. Jadi banyak lagi mode-mode lainnya kan? Gitu loh. Sekarang yang namanya mode itu ada berapa tool atau alat di dalam HP? Ada berapa? Ada 3 juga kan toolnya. Dengar dulu, dalam kasus ini yang dinampakkan itu hanya 3 pribadi, sudah gitu aja. Ya makanya saya bilang. Tar Pak Yusuf nanya apakah Bapa itu Tuhan? Ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Berapa Tuhan? 3 pribadi dalam satu hakikat, satu Tuhan. Iya. Makanya saya bilang poligami Tuhan boleh, poligami istri nggak boleh. Bisa juga kalau alasannya kayak gitu. Umat Islam laki-lakinya yang punya istri 3. Kalau ditanya berapa istrimu? Istri saya 3 dalam 1 istri. Gitu. Istri saya 3 dalam 1 istri. Tapi saya kayak gitu kah? Sudah nangkep yang saya maksud, cuma mungkin menjaga image ya Pak ya. Janggal Pak. Janggal. Masa saya harus bilang istri kamu berapa? Ya saya bilang istri saya 3 dalam 1 istri gitu. Jadi memang agak sulit mendeskripsikan yang Maha Kuasa itu secara sempurna, kita maklum. Nah, saya justru heran umat Islam begitu mudahnya mendeskripsikan yang Maha Kuasa itu. Seolah-olah gampang dideskripsikan, padahal harusnya mustahil kecuali pendekatan-pendekatan gitu aja. Pendekatan yang belum tentu sempurna gitu. Jadi bingung juga saya gitu, Pak. Istri saya 3 dalam 1 hakikat istri kan gitu, dalam 1 istri. Itu kalaunya kita berbelajar bahasa Indonesia kosakata yang salah. Makanya saya kasih judul aja, istri cuma 1, Tuhan boleh 3. Kalau analoginya ke manusia, ada tubuh, ada roh, ada jiwa, tapi dalam 1 pribadi kan gitu.
satu manusia. Kayak Bapak Yusuf, ada tubuhnya, ada rohnya, ada jiwanya, masing-masing berbeda kan gitu. Baik, gini. Kalau saya ada tubuh, ada roh, ya. Kalau tubuh saya mati, roh saya mati nggak? Ya itu karena Bapak makhluk. Gini, saya mau tanya. Ketika tubuh saya mati, roh saya mati nggak? Ya, karena Bapak bukan, roh Bapak nggak mati, tubuh Bapak mati, itu Bapak kena makhluk. Nah, gitu. Berarti beda jasad dengan roh. Ini pendekatan analogi, memang beda. Saya nggak samakan. Gini, sekarang saat Yesus mati di tiang salib, Bapak di sorga mati nggak? Tidak. Berarti beda. Sama kayak tubuh saya, beda dengan roh saya. Tubuh saya mati, roh saya enggak. Begitu juga bedanya Yesus mati. Gitu. Yesus mati, Bapak enggak mati. Pak Yusuf, beda. Tubuhnya itu seperti baju, seperti cangkang itu. Jadi firman Tuhan itu masuk ke dalam tubuh manusiawi. Semua prosesnya secara manusiawi, tapi di dalamnya itu bukan roh kayak roh manusia, kayak jiwa manusia, bukan, udah Tuhan. Dari Bapak udah firman, udah gitu. Gak bisa lagi paham. Ribet banget Tuhan di Kristen ini ya. Memang gak mudah mendeskripsikan Tuhan. Ribet kali gitu. Saya heran kalau umat Islam mendeskripsikan Tuhan itu bisa sederhana, jadi kayak makhluk gitu. Gak, kan Tuhannya umat Islam beda dengan makhluk. Kenapa beda? Tuhan umat Islam bukan manusia. Mana Tuhan kau? Tapi di dalam Islam digambarkan begini, ya kan, bahwa Tuhan itu tidak bisa diserupakan dengan apapun, kan gitu ya, tidak bisa digambarkan. Kenyataannya bisa. Tuhan itu punya tangan, punya wajah, punya kaki, punya betis, punya rambut, punya jadi punggung, gini, punya mata. Tuhan beda dengan makhluk. Kalaunya ada tangan Tuhan, betis Tuhan, mata Tuhan, berarti itu bukan mata kayak makhluk, bukan. Tapi kan salah Anda juga kayak makhluk. Sekarang saya mau tanya. Seorang raja itu, ya kosakatanya kayak gini. Seorang raja itu memerintah dengan tangan besi. Sekarang saya mau tanya, apakah raja itu tangannya besi? Bukan, tapi raja itu bukan. Tapi kan bukan. Raja itu punya tangan makhluk kan gitu. Gini, artinya apa? Raja itu memerintah dengan tangan besi. Yang namanya tangan besi bukan raja itu bertangan besi, tapi raja itu memerintah dengan kejam. Paham? Betul. Tapi gitu. Itu sekaligus mengatakan kalau raja itu makhluk punya tangan kan gitu. Walau memerintah dengan kejam. Nah, sekarang kalau dikatakan bahwa Allah Tuhannya Islam itu punya wajah, berarti dia dideskripsikan secara makhluk, digambarkan secara makhluk. Jadi gini, ada lagi bantahannya, mukhallafatul lil hawadits. Tuhan itu beda dengan makhluk. Kan kayak gitu. Kalau kita merujuk ke Al-Fatihah, Al-Fatihah, ke Quran surah Al-Ikhlas. Kayak gini bunyinya, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Tuhan itu esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. Jadi gini ya, yang namanya tangan itu kan bergantung ya kepada pemilik tangan. Oke? Kayak gitulah ya. Yang namanya makhluk ya bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan kagak perlu bergantung dengan makhluk. Artinya kalau ada yang namanya tangan Tuhan berarti bukan tangan. Jadi kesimpulannya Islam gitu. Itu dideskripsikan kepada makhluk juga gitu. Ada ayat-ayat Qur'annya, bisa saya bacain semua itu. Jadi kayak gini, yang namanya ya pendeskripsian yang bisa dideskripsikan itu bukanlah Tuhan. Yang bisa dideskripsikan bukan Tuhan, betul. Karena yang bisa dideskripsikan itu deskripsi video makhluk, deskripsi manusia punya tangan, punya kepala. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa dideskripsikan.
Kalau nggak bisa dideskripsikan, bagaimana bisa Pak Yusuf memahami Tuhan? Kalau kita cara memahami Tuhan, maka harus kita kenali itu Tuhan. Ya. Ya, Dari itu mana dideskripsikannya? Salah. Dari mana kita mengenali Tuhan itu? Dari sifat-sifatnya. Dari firman-Nya, bagaimana dia menjelaskan dirinya, bukan kita yang mendeskripsikan. Tapi saya temukan di Al-Quran ada dua macam. Menjelaskan Apalagi? Tuhan itu dari sifat-sifatnya satu, dari penggambarannya serupa dengan makhluk. Dua, itu yang saya bilang tadi, punya wajah, punya tangan, punya betis, punya rambut, punya punggung, punya mulut lagi. Kita makan lagi malah. Aduh. Baik, kalau di Al-Quran saya, dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Depan sini ada nggak? Depan saya ada nggak wajah Allah? Ya, itu klaimnya begitu. Kan nggak ada. Depan saya HP saya. Lalu apa yang dimaksud wajah Allah? Kan artinya bukan kayak wajah manusia. Tapi omong-omong udah jelas belum ya soal Allah yang tiga itu, udah nangkep ya? Lah, nggak ngerti saya sampai sekarang. Oh, wajar lah, makanya kamu tetap muslim, nggak apa-apa. Iya, lalu gimana cara mengetahui supaya paham? Ya ini harus punya pengalaman pribadi. Bapak mau murtad ini, biar saya bimbing murtad, mau? Gini, gimana caranya supaya kita paham? Saya mau tanya dulu. Nanti kita pelan-pelan ngobrol banyak lagi ya. Udah agak malam ini. Ini Bunda Mila udah mau ngasih 3 miliar. Saya dibagi ntar ini kayaknya nih 500 juta aja Bunda Mila ya. Ustadz, pada denger deh. Ayo bantu saya informasi kecipratan. Itu kan